A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam persaudaraan setia hati Terate dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh persaudaraan setia hati Terate, yang saya hormati para pelatih, para guru, para mursyid, dan yang saya cintai dan saya banggakan, keluarga besar persaudaraan setia hati Terate. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Mas Andi Supriyanto, cabang Kabupaten Bojonegoro, dan kebetulan saya ikut organisasi PSHT pada tahun 1990 dan alhamdulillahnya disahkan pada tahun 1995. Itu singkat perkenalan saya. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, organisasi persaudaraan setia hati Terate ini merupakan sebuah organisasi yang sangat besar. Mulai dari tahun 1922 hingga sekarang sudah menginjak kurang lebih hampir 1 abad. Tentunya organisasi sebesar itu banyak mengalami problem-problem di lapangan, banyak mengalami kendala-kendala, baik itu masalah di dalam organisasi sendiri, masalah di masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Untuk membawa organisasi sebesar ini tentunya tidak mudah. Khususnya bagi kita yang terjun langsung atau bagi pelatih-pelatih atau para guru atau para mursyid yang ada di lapangan tentunya. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, kita tidak pungkiri bahwa karena organisasi kita ini sudah besar, di mana saat ini pasti disorot oleh masyarakat. Dan sorotan itu kebanyakan melihat sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Sisi negatifnya apa? Seolah-olah kita ini hanya jago perang, hanya jago pencak, yang seolah-olah tidak memiliki adat istiadat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, saya hanya ingin mengingatkan kembali, khususnya untuk saya pribadi, dan untuk keluarga besar kita pada umumnya, bahwa bagaimana kita mengatasi problema-problema itu? Ya, kita sendiri harus, atau saya pribadi harus mau evaluasi, mau introspeksi, mau bermusahabah, atau mereview ulang kembali apa sih sejatinya tujuan daripada
persaudaraan setia hati Ternate sendiri. Sebetulnya tujuan PSHT itu adalah mendidik manusia untuk berbudi luhur, tahu benar dan salah. Bagaimana kita bisa dikatakan manusia itu berbudi luhur, tahu benar dan salah? Bagaimana kita memiliki jiwa yang baik? Bagaimana kita dikatakan memiliki akhlak yang baik? Kalau di sisi pelajaran kita untuk kerohanian banyak dilupakan atau bahkan diabaikan. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, itulah tugas daripada seorang pelatih yang selalu bersinggungan langsung dengan siswa, dengan adik-adik kita, selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Yang terjadi di lapangan, banyak problem-problem yang harus diselesaikan. Ya. Saya hanya mengajak, menghimbau untuk diri saya sendiri. Syukur-syukur hal ini bermanfaat kepada kita semuanya. Bahwa apa sih yang dilupakan Desa Ternate itu adalah pelajaran kerohanian atau bisa dikatakan pendidikan keesaan. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, untuk mendapatkan kerohanian yang baik, untuk menjadikan kita manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, itu pasti harus yang namanya dibersihkan. Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan ruh kita. Seperti halnya kalau kita ingin menempati sebuah rumah. Jika rumah itu belum dibersihkan, maka rumah itu tidak layak untuk dipakai. Begitu pula dengan rohani kita. Jika rohani kita belum dibangun, belum dibersihkan, apa yang terjadi? Banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran-ajaran yang tujuan kita sebelumnya, yaitu dengan cara bagaimana mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah itu. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, bahwa manusia ini diciptakan ada dua unsur, antara unsur jasmani dan yang kedua adalah unsur rohani. Di sini saya tidak bicara tentang unsur jasmani, karena saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara semuanya sudah memahami, bahkan sudah handal dalam bidang jasmani, yaitu pencak. Sekarang saya singgung tentang kerohanian. Nah, ada dua unsur tadi antara jasmani dan rohani. Nah, rohani itu sendiri sama Sang Pencipta itu diberikan yang namanya nafsu. Nafsu sendiri itu sebetulnya ada dua golongan, yaitu antara nafsu basariyah, yang kedua adalah nafsu basiroh. Apa sih nafsu basariyah itu? Nafsu mata dohir ini, mata badan ini, untuk melihat alam semesta ini. Nah, itulah dinamakan nafsu basariyah. Terus apa nafsu basiroh itu? Nafsu basiroh itu adalah mata hati kita, mata rohani kita. Bagaimana kita kembali kepada Sang Maha Pencipta. Nah, itulah yang akan saya bahas, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bahwa nafsu basariyah itu yang biasa panjenengan-panjenengan itu mendapatkan, atau mungkin wejangan-wejangan daripada pelatih-pelatihnya, yaitu ada nafsu amarah atau nafsu nafsiyah atau supiyah. Itu golongan nafsu basariyah. Nah, untuk golongan nafsu basiroh seperti apa? Nafsunya alwamah dan nafsunya mutmainah. Nah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa nafsu basariyah itu telah mengajak kita, menyeret kita agar melupakan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kholik, Sang Maha Tunggal atau yang saya sebut hidup. Nah, itulah nafsu basariyah yang selalu melupakan atau mengajak keburukan. Yang inginnya badan ini dengan kesenangan duniawiyah, itu basariyah. Nafsu kesenangan duniawiyah itu apa? Yaitu anak, suami atau istri, dan harta benda ini, termasuk pangkat, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Itulah nafsu basariyah yang mengajak melupakan kepada Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Contoh seperti apa nafsu basariyah itu? Atau nafsu amaroh, nafsu nafsiyah atau supiyah itu. Contoh, banyak orang berkata, hidup ini yang penting bersyukur. Lalu bersyukur seperti apa yang saya tanyakan itu? Apakah bersyukur karena mendapatkan uang yang banyak, atau mungkin cukup dengan kebutuhan sandang pangan papan kita, hingga kita hanya mengucapkan syukur, alhamdulillah. Tetapi bagaimana kalau kondisi kita tidak bisa makan, tidak punya uang, bahkan mungkin keluarga kita sakit-sakitan? Apakah kita masih mampu untuk berucap syukur? Nah, itu artinya apa? Ya, nafsu-nafsu itu, nafsu basariyah itu belum terdidik, karena memang nafsu yang selalu mengajak kepada kesenangan-kesenangan duniawiyah. Itulah teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Nafsu basariyah itu saya kasih contoh lagi ya untuk saudara-saudaraku. Khususnya nafsu nafsiyah. Itu sifatnya seperti hewan. Seperti hewan, kenapa saya bilang seperti hewan? Karena dari nafsu basariyah itu, atau nafsiyah atau amarah itu, bahwasanya contohnya, kita sudah mendapatkan uang atau sudah mendapatkan sesuatu. Dalam jiwa manusia ini masih merasa kurang. Seandainya kita diberikan uang 1 juta, tentu dalam hati kita masih merasa ingin yang 2 juta. Kita diberikan uang 2 juta, masih kurang lagi. Masih menginginkan yang 3 juta. Sampai kapan itu? Nafsu itu kalau dibiarkan berlarut-larut, ya sampai kita mati. Nah, itulah contoh kecil daripada nafsu basariyah yang di dalamnya ada amarah dan nafsiyah atau sufiyah. Nah, bagaimana dengan nafsu basiroh? Basiroh itu ada 2 nafsu tadi, yaitu alwamah dan mutmainah. Alwamah itu nafsu yang menyesali, di mana nafsu ini
sadar bahwa dirinya telah melakukan perbuatan banyak dosa, melakukan kezoliman, melakukan angkara murka, atau melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama. Nah, itu kita menyesali seolah-olah tidak akan mengulangi kembali. Nah, itulah nafsu alwamah. Itu sudah artinya nafsu basiroh kita sudah terbangun. Nah, cara memandangnya nafsu basiroh dari mana? Ya, kita sebagai pelatih ya tentunya nafsu basiroh itu di mana harus betul-betul kita sadar, harus betul-betul kita mengimani bahwa kita ini ingin kembali kepada jalan Allah atau jalan Tuhan atau jalan Sang Maha Pencipta. Nah, itu yang paling benar, yaitu nafsu yang menyadari ingin kembali kepada Sang Maha Pencipta. Nah, bagaimana dengan nafsu mutmainah? Nafsu mutmainah itu adalah nafsu yang betul-betul sudah menyadari atau sudah tobatan nasuha. Nah, kalau di dalam agama Islam itu tobatan nasuha ya saudara-saudaraku. Bahwa di dalam nafsu mutmainah sudah menyadari bahwa dirinya ini adalah miliknya Tuhan, miliknya Sang Maha Pencipta, tanpa perannya, tanpa sifatnya, kita tidak berarti apa-apa. Ya, jadi semuanya yang menguasai adalah nafsu mutmainah tadi, yaitu nafsu ketenangan di dalam jiwa kita, yaitu nafsu yang sudah kembali kepada Sang Maha Pencipta. Nah, itu nafsu basiroh. Bagaimana untuk mengungkapkan itu antara nafsu basiroh dan basariyah secara detailnya? Langkahnya bagaimana, Mas? Untuk mendidik nafsu itu supaya kita tidak bercinta selalu kepada dunia ini, supaya kita tidak terseret kepada kesenangan-kesenangan dunia yang melupakan kepada Sang Maha Pencipta. Ya, caranya hanya ada satu, yaitu carilah guru akhirat. Ciri-ciri guru akhirat itu bukan hanya yang bersorban, bukan hanya yang jamaahnya banyak, bukan yang hanya tiap hari ke masjid, tidak pernah putus-putus, bukan itu ya teman-teman, saudara-saudaraku. Ciri-cirinya adalah itu bisa orang ditaruh sama Tuhan itu bisa ditaruh petani, bisa ditaruh pengangguran, bisa ditaruh di apa saja yang hamba yang dikehendaki itu. Jadi tidak harus, ciri-cirinya bukan tidak harus selalu sering ke masjid, tidak. Nah, salah satunya adalah jika beliau atau orang itu dianggap kekasih Allah atau dikasih Tuhan, atau orang itu dianggap kekasih Sang Maha Pencipta, itu setiap kali bicaranya pasti mengajak kepada kembali kepada Sang Maha Pencipta. Nah, itulah ciri-ciri daripada kekasih Tuhan atau kekasih Sang Maha Pencipta. Itulah saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi acuan, menjadi pelajaran buat kita, khususnya buat saya, mengingat-ingat kembali apa-apa yang diberikan oleh sesepuh-sesepuh kita, supaya kita menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah.
Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga, mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga besar persaudaraan setia hati terate. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.